kedua, wa ayyadahum min ghairi jundin, dia menjadi kuat tanpa bantuan tentara. Lalu yang ketiga, wa azzahu min ghairi asyiratin, kemudian dia menang tanpa bala bantuan dari siapapun kecuali bantuan Allah. Hadis ini bermaksud dia kaya tanpa harta, tetapi jiwanya yang kaya raya. Dia kuat tanpa tentara, tetapi dilindungi kekuatan Allah. Dan ketika dia berhadapan, dia selalu menang tanpa bantuan yang lain, sebab langsung dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berkeinginan mendapatkan tiga kelebihan ini, kaya tanpa harta, menang tanpa bantuan siapapun kecuali pertolongan Allah, kemudian dia jadi kuat tanpa ada pasukan atau tentara. Syaratnya satu, mampu keluar dari kehinaan perbuatan maksiat menuju kepada perbuatan taat. Hal ini kalau kita jelaskan panjang Bapak Ibu penjelasannya, ya. Namun secara garis besar, mohon maaf, kita ini sering dihadapkan oleh dua keadaan. Kalau kita berjalan ke kanan atau kita berjalan ke satu arah, maka ujung-ujungnya akan mendapatkan satu kebaikan. Tapi sering juga kita dihadapkan dengan satu keadaan di mana kita harus berjalan ke arah kiri. Padahal berjalan ke arah kiri tersebut ujung-ujungnya nanti maksiat, Pak. Mampukah dia memilih keadaan itu? Mampukah dia memilih jalan yang benar, jalan yang ujungnya berakibat taat, atau dia akan terjebak kepada satu keadaan tidak mampu menghindari sehingga dia berbuat maksiat? Contoh, kita berada di suatu tempat, dan tempat ini seharusnya kita bisa hindari, Pak. Jar banjar kada datang ke situ, ada apa sebuyurannya lah. Tatap juanya datang ke situ, kenapa? Ada yang membawai. Sekali pernah sampai ke tempat itu, lalu melakukan satu perbuatan kadang yang tidak diridhoi Allah, tapi nya merasakan satu kenikmatan. Ini selalu menggoda, Pak, mengajak terus di dalam akal pikirannya. Lah kasih, coba kamu situ pulang, coba kamu situ pulang, coba kamu situ pulang. Selalu dibisikkan oleh setan dengan hal seperti itu. Kalau dia tidak tahan, bergegaslah dia datang ke tempat itu, ujung-ujungnya dia akan berbuat maksiat, ya. Contoh kedua, ketika dia sedang berada di suatu tempat, ambil contoh seandainya ini sedang kita berada di sini lah, di Masjid As-Salam meninjau, kita sedang mendengarkan ilmu, kita sedang iktikaf di masjid, kita sedang mengambil waktu yang sangat faedah, sangat fadilah. Waktu yang kita berada saat ini adalah setelah sholat subuh sampai waktu isyraq. Ini waktu yang sangat diharapkan oleh Rasulullah umat berada di dalamnya. Kenapa? Karena barang siapa yang mampu berada di 4 waktu yang sudah disebutkan, sering disampaikan di majelis ini, maka dia akan dimudahkan oleh Allah dalam segala hal. Itu janji Rasulullah, Pak. Rasulullah tidak mungkin berani berjanji kecuali apa yang disampaikan Allah. Dan kalau Rasulullah sudah janjikan, raih pasti kita dapatkan. Berada di tempat ibadah,
berada di tempat yang baik, selesai sholat subuh sampai menjelang masuk waktu isyraq, maka dia akan dimudahkan Allah dalam segala hal. Artinya saat ini kita sedang menjalani jalan taat, ya. Kita ini sedang berupaya menjadi hamba yang taat kepada Allah, berharap dapat 3 kelebihan tadi. Selain dimudahkan oleh Allah segala urusannya, Allah akan berikan 3 fadilah. Pertama, kaya raya tanpa harta. Maksudnya kaya raya tanpa harta, meskipun hartanya tidak sebanyak yang lain, namun dia merasa senang, dia merasa tenang, dia merasa tentram, dia merasa damai dengan kondisi seperti itu. Apalagi kalau diberikan oleh Allah yang lebih dari apa yang dia punya, syukurnya pasti bertambah. Syukurnya bertambah. Ulun ulahkan contoh sederhana sebuting aja nalah. Dulu belum diisi mobil, umpama. Nah, dulu nih belum diisi kendaraan, sepeda motor kah, mobil kah. Ketika dia punya kendaraan roda 2, belum ada atapnya, tapi kendaraannya sudah layak dipakai, mampu kemana-mana. Namun ketika datang hujan, ada kawat tulang. Kenapa? Kada ada pelindungnya, biarpun pakai jas hujan, repot juga Pak. Lalu Allah tingkatkan yang dititipkan oleh Allah, diberikan yang lebih dari yang ada. Allah berikan kemampuan dia memiliki kendaraan roda 4. Kada usah roda 12, kada usah. Roda 12 kan tronton. Lah ini roda 4 aja dulu diisi mobil. Kemana kira-kira ini membawa ya? Ayo. Inilah Bapak Ibu ya. Kadangkala Allah titipkan apa yang Allah punya, Allah percayakan kepada hambanya, Allah kepingin melihat kemana dia bawa. Begitu dia bawa ke tempat yang baik, dia lakukan perbuatan baik, Allah akan berikan yang lebih baik. Tapi kalau dia bawa ke tempat yang maksiat, ke tempat yang jahat, ke tempat durhaka, hati-hati loh, ajabku kata Allah sangat pedih. Ajabnya kalau ada di dunia, di akhirat kira. Di dunia pun kadangkala manusia yang diajab itu, mohon maaf Bapak Ibu, jangan hanya indikasi kita selalu siksa, jangan Pak. Jangan ya. Kita jangan menganggap yang namanya ajab Allah itu hanya berupa siksa, kesusahan, kesakitan di dunia, bukan. Banyak orang yang dititipkan oleh Allah harta berlimpah, namun ternyata bukan diberikan rahmat dan anugerah, namun dia diazab oleh Allah sejak di dunia. Mana buktinya diazab? Hatinya kada pernah tentram, hatinya kada pernah damai, hatinya selalu sakit. Kenapa? Inya kada pernah mensyukuri nikmat Allah. Boleh ke rumah kayak neraka. Kenapa? Nang bini aur bemamai, nang anak gawian maksiat aja, kada ada lagi nang pina menyenangkan hati anaknya beri muar berataan. Selalu menambahi pikiran kita, si anaknya menambahi pikirannya aja, bininya kayak itu juga. Kemudian usahanya kadang-kadang membuatnya kada sempat tidur. Itu artinya bukan dapat nikmat, justru dia mendapatkan azab. Kenapa? Diperbudak oleh harta. Hartanya semakin banyak semakin takut dia Pak. Semakin banyak yang dititipkan oleh Allah. Sebenarnya Allah kasih titipan yang banyak bukan memberikan nikmat, bukan berikan kesenangan, justru dia tambah susah. Anda pernah tenang hidupnya ya. Bagaimana dia bisa tenang bangun tidur yang dipikirkan harta, ketika mau tidur dia takut hartanya kalau diambil orang, sehingga dia lakukanlah perbuatan yang kadang-kadang tidak logis. Kenapa yo? Tuh dindingnya 4 meter tingginya, kadang lagi orang bejinguk Pak. Rumah yang kayak istana tuh kada kelihatan lagi, sudah lindung lawan dinding aja. Pintunya pian tahulah 2 miliar harganya. Pintunya aja, gemboknya nih nak kayak kepala lintuhot.
Belum yakin dia kalau masih aman, belum yakin Pak dia. Apa yang dia lakukan? Dia sewa manusia 4 orang, dijadikannya satpam di depan pintu. Kasihan si satpamnya, abah hujan kadang malah membukakan lawang aja gawian, membukakan pintu aja si satpam gawiannya. Berapa gajinya? 5 juta sebulan. Alhamdulillah. Nah, belum merasa cukup, belum merasa aman dengan 4 orang satpam, dinding sudah tidak kelihatan rumahnya. Dia lagi beli herder, anjing pelacak. Nah, ada pulang nang mengikuti anjing, gajinya ganal pulang nang mengikuti anjing nih dia. Belum lagi di rumahnya orang mau masuk itu harus posnya ada 2 kadang 3 Pak, baru bisa masuk ke dalam rumahnya. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak mungkin dia bisa mengelak, hilang Pak. Contohnya datang si jago merah, selesai, biar satpam ada kau aja mau usir, biar 10 satpam ada kau aja mau usir, mau ada pemadam yang datang biar habis jadi habu. Ada satu kejadian yang saya alami dan saya melihat dengan mata kepala sendiri pada saat berangkat haji 2007 Pak. Ya. 2007 saya berangkat, ada kebetulan bersamaan dengan orang Separi Pak. Tahu Separi? Ini kadang beratan, ada orang tertentu, orang Separi, kebetulan beliau tempat tinggalnya di sana. Habis berjual tanah lawan batu bara, dapat duitnya 3 meter, 3 miliar. Nangaran dapat duit 3 miliar, tulak haji waktu itu beliau berempat. Anaknya suami istri, orang tuanya suami istri berempat. Dia bawa dana waktu itu, dia cerita sendiri, bawa uang saku 400 juta ya. Asik dia belanja Pak. Ada satu kejadian yang saya kepingin sampaikan karena relevan dengan hal yang saya sampaikan isi kitab ini. Begitu sampai kita harus ke Mina, ke Arafah ya, karena hari ke-7 dari bulan Zulhijjah sudah bersiap-siap. Hari ke-8 kita kan ke Muzdalifah ya, mabit di Muzdalifah, kemudian hari ke-9 kan harus ke Arafah, habis itu baru ke Mina. Pada saat mau berangkat bersiap-siap untuk menunaikan rukun haji yang paling utama, yaitu Arafah ya. Karena kata Nabi, al-hajju arafatan, haji itu adalah Arafah. Jadi kalau orang tidak sempat wukuf di Arafah, berarti belum haji dia ya. Meskipun dia berangkat ke sana, di hari ke-9 dia tidak sempat wukuf di Arafah, berarti dia belum haji Pak. Haji itu utamanya adalah wukuf di Arafah. Makanya orang yang berangkat umroh, berapa kali pun dia berangkat, kalau belum dia wukuf di Arafah di hari ke-9 Zulhijjah, maka dia belum bisa dikatakan haji. Kalau dikatakan haji kecil, terserah halus hajinya. Tapi bila nyakarancakan maulah beganal, belum tentu, tetap ngaran haji kecil tetap halus. Bila hendak haji ganal, ya na ukuf di Arafah hari ke-9, kemudian melontar jumrah dan sebagainya. Bersiap-siap kepingin kami berangkat ke sana. Si beliau orang Separi tadi, duit nang 400 juta itu dimasukkan dalam koper, dimasukkan dalam kresek plastik. Duit tadi masukkan dalam kresek, di dalam koper, ditutupi, dilipat dengan pakaian, digumpal lawan pakaian. Kemudian dikunci itu koper, kuncinya masukkan dalam pendek, dalam sabuk ya, masukkan dalam sabuk. Kemudian kamar, dia kan yang namanya duitnya banyak, dia sewa VIP, dia berempat nih sekamar, nang lainnya ada awas sekamar. Kenapa harus nambah? Waktu itu 16-nya 12 juta Pak waktu itu ya, dia bayar karena duitnya ada. Dia bawa kunci kamarnya, dikunci, kuncinya dimasukkan ke dalam tas. Berangkatlah kami ke Muzdalifah, ke Arafah dan sebagainya. Begitu selesai melaksanakan
melontar jumroh. Waktu itu Naparsani Pak. Setelah pulang lalu ke hotel lagi kan, ke hotel lagi, buka, ambil kunci, ada kunci Pak, buka kamar, masuk ke dalam, alhamdulillah tidak ada masalah. Lalu dibuka koper, diambillah kuncinya di sabuknya tadi. Kopernya tidak bergerak, tidak ada perubahan, tidak ada berubah sedikit pun. Begitu dibuka koper, alhamdulillah 200 juta hilang. Coba ya. 200 juta amblas, kuncinya tidak ada masalah, masih terkunci rapi. Gumpalan kainnya yang menggumpal uang tersebut masih sama seperti pada saat awal. Plastiknya pun masih ada, tapi duitnya hilang separuh. Coba, siapa yang mau ambil? Tuyul kawak masuk, ada awak. Tuyul ambil paling selembar ya lah. Ini separuh, 400 juta hilang separuh, sisa 200 juta. Apa kabar? Siapa yang mau ambil? Malaikat yang mengambilnya atas perintah Allah. Kenapa? Ulun takonakan terakhir hendak bulan kami pengguruai kada mengeluarkan zakat. Nah, hapus liur dalam hati. Ya kah? Dia tidak keluarkan zakatnya, lalu Allah murka. Kenapa? Karena dia tidak tunaikan kewajiban, akhirnya Allah perintahkan malaikat ngambil. Contoh kedua, kami berangkat ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram kada mungkin sandal dibawa masuk ke dalam, ya kah? Lalu dilepaslah sandal di luar. Kalau di Madinah, mumpung ingat nih ya, kalau di Madinah ujar Abah Guru, jangan wani-wani memasang sandal di halaman Masjid Nabawi. Ini pesan Abah Guru. Mun kawa jasidin pacul sandal turuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau sudah sampai perbatasan Pak Madinah Mekah, dari Mekah dia sampai perbatasan ya. Seandainya ditentukan Tan'im, seandainya ditentukan apa itu Hudaybiyah atau Ja'ranah atau Jironah boleh. Jironah boleh, Ja'ranah boleh, Jumat boleh, Jumu'at boleh, Jumaat. Itu asal ilmu alat lah. Artinya ketika dia sampai ke perbatasan, Imam Syafi'i lepaskan terompahnya Pak, sampai berdarah-darah kaki beliau. Kenapa? Beliau tidak berani karena jasad Rasulullah bersemayam di tanah Madinah. Tujuan beliau menghormati jasadnya Rasulullah, maka di setiap sampai ke perbatasan beliau sudah lepas terompah dengan niat, ya Allah, aku muliakan Rasulullah, aku tidak berani lagi pakai terompah, dipakailah alas kaki, tidak berani lagi pakai sandal atau sepatu. Dilepas beliau sampai berdarah-darah Pak. Nah makanya kata almarhum Abah Sukumpul, meskipun kita tidak mampu menuruti Imam Syafi'i, setidak-tidaknya ketika masuk pagar, pintu pagar yang di luar, kada usah pintu masjidnya, pagar ya. Kan ada tulisannya pagar sekian, pagar sekian, pagar sekian. Nah begitu sudah masuk itu, sebelum masuk terlepas sudah sana menkawah. Cuma di kawah-kawakan naik kada mungkin kada kau macul sandal, ngeramput kada kau macul sandal ya kah? Pacul sandal, masukkan di kantongan plastik atau tas yang sudah disiapkan oleh travel, ditenteng bawa ke dalam. Ulun ingat mana pesan sidin itu, hormati jasidin jasad Rasulullah itu ada di dalam. Maksudnya di sini kemerinjak-rinjak membatis lawan terompah. Ini ada nang sampai ke pelatar masjid Pak, hanyar memacul sandal. Perhatikan japian baik-baik lah. Ada yang melepas sandalnya ketika sudah masuk ke dalam masjid. Ada. Kenapa? Karena memang tempat sandalnya ditaruh di pelatar, ya kah? Di Madinah itu kan tempat sandalnya ada, nah dijejer di situ nah. Nah cuman sebelum masuk, ketika masuk sudah pelatarannya, halaman, pagar itu aja batasnya sudah. Kalau usah mulai di hotel, kalau usah mulai di hotel kepanasan pulang. Kalau musim panas Pak, ya Allah, keramiknya itu yang ngeri Pak, kayak habis dibakar. Saking panasnya, kesukaan juga biar kujul-kujul betandik kepanasan lah.
Nah, jadi pada saat kita masuk halaman Masjid Nabawi, kasat hati menghormati jasad Rasulullah yang berada di situ, lepas sandal. Ketika kami lepas sandal, waktu itu di Mekah, Pak ya, masuk dalam kantongan plastik, karena kami waktu itu orang 8. Orang 8 ini kebetulan bawa plastik besar, tasnya tuh besar. Masuk pada 8 sendal tadi dalam satu kantong, kami letakkan di suatu tempat yang memang sudah disiapkan oleh pengurus masjidnya, Masjidil Haram. Singkat cerita, selesai sudah kegiatan di dalam Masjidil Haram, hendak bulikan. Begitu dibuka sendal di dalam plastik, 2 nang hilang. 2 nang hilang, plastiknya kan udah terbuka, Pak lah, ikatannya masih ulun sendiri yang ambil. Bayi dibuka, mana sendal si Ano, makanya hilang nih pas nang berdua tadi itu pulang, nang orang separi tadi itu pulang. Iya amjur. Jadi kalau kita pikirkan secara akal, tidak masuk di akal, Pak. Tapi terjadi. Kenapa bisa terjadi? Allah punya kuasa. Apapun bisa terjadi, jangankan di Masjidil Haram, jangankan di Masjid Nabawi, jangankan di masjid-masjid kita sekarang, kadang dimanapun bisa terjadi apabila Allah menghendakinya. Nah, cuman kalau seandainya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, bahkan di Masjid As-Salam meninjau, pian bawa sandal, ternyata bayi turun gak ada sandal pian, kado usah dicariin. Lah, ikhlaskan aja sudah. Berarti nang ambil siapa yuk? Malaikat, biar malaikatnya kepala hirang. Lah, nah bila pian melihat ada orang mengambil, kalau datangi dulu. Bila pian turun pada masjidnya, nah melihat itu sandal pian kan ada, cari dulu semampunya. Tapi kada usah ribut. Lah, kada usah ribut, kada usah. Kada usah diumumkan di masjid, ya Allah sandal swallow diumumkan di masjid. Oi, siapa nang terbawa sandal si Ano umpamanya. Kada usah diumumkan. Kenapa? Ikhlaskan. Mungkin yang mengambil adalah malaikat, maka ini nanti akan jadi saksi bahwa hari anu, subuh anu, jam anu, orang ini berada di tempat ibadah. Bikin aja jadi saksi di hadapan Allah. Baik. Nah, termasuk tadi harta yang dititipkan oleh Allah. Ketika dia punya kendaraan roda 2, dia mampu kemana-mana, dia kejar sekian banyak majelis. Namun ketika diberi Allah yang lebih, Allah kasih ban 4, Allah kasih mobil, mampu dia membeli mobil, namun sangat disayangkan tidak pernah dia bawa ke tempat-tempat ibadah. Padahal itu nanti jadi saksi, Pak. Jadi saksi. Pian jangan mengira itu benda mati, Pak. Jangan mengira itu. Jangan dianggap itu hanya benda mati yang tidak mampu berbuat apapun. Kalau Allah menghendaki, meskipun di dunia adalah benda mati yang tidak bisa ngomong, nanti di hadapan Allah dia akan bersaksi bahwasanya orang tersebut telah sering membawa dia ke tempat ibadah. Jelas, Pak? Diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa, banyaklah digunakan ke jalan Allah. Contoh, ulun kada melebihkan. Nah, ini diantara kita nih ada nang hadir, Pak. Bila setahun ada kelebihan tulak ziarah. Bila setahun ada kelebihan, dihitung sudah mulai awal memang diniatakan tulak sidin umroh. Ayo. Ada orang hartanya berlimpah, jangankan hendak tulak 2 laki bini, sakampungan tulak kawa. Duitnya ada ya, Pak. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada niat, tidak ada minat, tidak ada keinginan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Padahal dia tahu dan sering mendengar betapa banyaknya pahala yang dia dapatkan ketika berada di Masjidil Haram. Berapa pahalanya? Sekali sembahyang kita di sini, kita 100.000 kali, sekali aja sembahyang di Masjidil Haram sama pahalanya. Ayo biar. Sekali pian sholat di Masjid Nabawi sama lawan 1000 kali di Masjid As-Salam. Sekali pian beribadah di Masjidil Haram
kaliannya ratus ribu, bukan lagi puluh ribu, bukan lagi 1000, 100.000 kali lipat dibanding kita sholat. Belum lagi pian mencium hajar aswad, belum lagi pian berada di sisi Ka'bah, belum lagi pian berdoa di yang namanya multazam, belum lagi pian tawaf, Masya Allah, belum lagi pian melaksanakan umrah. Sanggup belum menjelaskan menceritakan kelebihan yang didapatkan. Bagi orang-orang yang memang paham, pintarnya disiapkannya setiap tahun, diniatakannya sudah, tabungan, sisihkan, setorkan ke travel dulu sudah. Pokoknya bila setahun aku nak berangkat, tinggal berangkat. Ya Allah. Ada yang diberikan oleh Allah harta berlimpah, jangankan ada minat, jangankan berangkat, keinginan aja kan ada. Alasannya apa yuk? Belum siap. Hingga belum siap. Wayah apa siapnya? Sudah di kursi roda kan hanya siaplah. Ya Allah. Ya. Ini loh Bapak Ibu, saya sampaikan hal ini supaya kita dapat melaksanakan ajaran Rasulullah. Ujar Nabi, barang siapa hendak punya kekuatan tanpa tentara, punya kekayaan tanpa harta, kemudian punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, artinya dia menang tanpa bantuan siapapun kecuali bantuan Allah, maka lakukanlah seperti yang disarankan Nabi, kharaja minadzulil maksiati ila izzit ta'ah, keluar dari maksiat menuju kepada perbuatan taat. Kalau dulu kita tidak pernah datang ke majelis seperti ini, ya sadang ya sudah, jangan tunggu nanti Pak ya. Sering loh sekali diteriakkan oleh para ulama ya. Bahkan ada orang tanya, Pak Ustadz, kalau saya mendengarkan di rumah, saya duduk di rumah mendengarkan seksama tentang apa yang disampaikan oleh ulama di tempat ibadah, melalui pengeras suara dia mendengarkan di rumah, samakah dengan di masjid? Oh beda Pak, beda. Apa bedanya? Sampean berangkat ke majelis ini saja Allah kasih anugerah 1 langkah 10 pahala. 1 langkah gugur 10 dosa, 1 langkah 10 derajat diangkat oleh Allah derajat kita. Makanya jerulun rancak bila merasa parak, hendak banyak pahalanya, berputar pian dulu ke Baitur Rahim sana dulu, jalan dulu pian berputar ke sana, hanyar sampai ke sini, banyak langkahnya, banyak jawab. Makanya mun beisi mobil, beisi kendaraan, beisi sepeda, mana nang dibawa mobil? Kenapa? Bannya 4, sekali berputar 40 pahala. Ya kan? Mun sepeda motor 20 aja. Apalagi mun sepeda, mana sudah tapaloh lah. Kada secepat dan tidak sebanyak motor, tidak secepat dan tidak sebanyak mobil, Pak. Makanya jur ulun sarankan bila diisi nang lebih bagus lagi, bawa apa gara? Bisi tronton di rumah. Berapa bannya? 12 kah? Nah kali 10 120 palanya sekali berputar. Cuma pang minyaknya berapa habisnya jual. Artinya semakin banyak yang kita korbankan untuk kepentingan ibadah, semakin banyak pula Allah anugerahkan pahala kepadanya. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi keluar dari maksiat berat Pak, beratnya. Apalagi kalau keadaan itu sudah dia lakukan sejak muda, baru berkeluarga dia sudah mulai maksiat. Mohon maaf, saya tidak bicara tentang maksiat-maksiat yang dosanya besar ya. Ada yang lebih besar lagi, maksiat yang tidak disadari dan selalu dilakukan oleh saudara-saudara kita muslim. Mudah-mudahan kita tidak melakukannya. Satu contoh sederhana, begitu datang panggilan Allah di waktu subuh, barang siapa yang mampu memenuhi, anugerahnya luar biasa. Ya kan? Ada orang Pak beribadah mulai maghribnya sudah di sejadah.
Tuntung maghrib ingat beribadah pulang nih, baca Quran, bertasbih, bersalawat sampai isya. Sembahyang pulang berjamaahnya isya lah. Kemudian beribadah pulangnya terus sampai tengah malam, sampai jam 2, sampai jam 3, jam 4, setengah 5 teguring sini lah. Artinya kada umpat sembahyang subuh berjamaah, berarti ibadahnya semalam suntuk kurang sedikit, ya kalah kurang 2 jam. Karena ngaran semalaman itu mulai jam 6 sampai jam 6, jam 4 nya teguring. Nah berarti kurang 2 jam dari semalam suntuk. Ternyata ada yang lain yang tidak beribadah sejak maghrib, tapi begitu masuk waktu subuh dia segera datangi tempat ibadah, lalu dia sholat tahiyatul masjid, dia sholat sunat subuh, dia sholat subuh berjamaah tepat waktu. Masya Allah, berapa pahalanya? Sama ibadah semalam suntuk. Nah, sama seperti ibadah semalam suntuk. Nah lalu dia lakukan itu, ya, dia lakukan, maka dapatkan pahala sebesar ibadah semalam suntuk. Namun garis bawahi, apabila dia abaikan, apabila dia lalaikan, apabila dia tinggalkan sholat fardu subuh, tuh pahala pian nang sing banyak kan tuh nalah diambil Allah sampai nilainya semalam suntuk. Pernah lah pian beribadah semalam suntuk? Ayo, ulun aja jarang lah, ulun aja jarang pak. Bila semalam suntuk tuh paling malam nisfu Sa'ban nang pasti. Nang pasti itu paling malam nisfu Sa'ban itu pasti semalam suntuk sudah. Kenapa? Mulai maghrib sampai subuh pada guguringan. Harus tuh sudah Pak. Udah jadi amalia rutin karena amanah perguruan ulun. Jansidin bila malam nisfu Sa'ban usahakan nggak usah guring samalaman. Apa kan yang digawe? Jangan juga pong mentong-mentong apa yang digawe bedum sekalinya. Atau bercatur jangan jual, beribadah. Beribadah. Ibadahnya apa yo? Biasanya kan maghrib berjamaah itu lah. Mbak maghrib baca yasin 3 kali sampai isya. Mbak tuntung isya berjamaah sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang tasbih gitu kan. Mbak itu belikan. Lanjut lagi dengan tasbih Nabi Yunus 2375. Habis sudah tasbih Nabi Yunus, sambung dengan sholat sunat 100 rakaat. Jam 3 selesai Pak. Jam 3 selesai. Nah bila sudah jam 3 tuntung sholat sunat 100 rakaat, sadang sudah sahur. Imbahnya sahur kada kerasaan biar. Lalu ajan aja tuh subuh, mbak tuntung sembahyang subuh, tungguin 1 mat biar sambil ngantuk. Nah sampai akan israk supaya sempurna Pak. Sampai israk, bila sudah israk sudahlah biar kada sempat memacul baju saking ngantuknya, sudah ambil bantal mengaruh biar aja sudah. Tapi dapat sudah semalam suntuk karena memang harus itu. Buka lembaran baru malam nisfu Sa'ban itu buka lembaran baru Pak. Kalau awalnya sudah ibadah, lihat pian sepanjang tahun insya Allah cenderung ibadah. Nah yang ulun maksudkan isi hadis ini, begitu dia mampu melaksanakan perintah Allah, contoh di waktu subuh yang pahalanya luar biasa, lalu dia tinggalkan, ya. Jika seandainya nih lah, kita kalau boleh jujur mohon maaf ulun sampaikan lah, kalau seandainya nih orang nang di sekitar Masjid As-Salam semuaan berminat kepingin mendapatkan manfaat yang dijanjikan Rasulullah, kada muat di masjid Pak, sampai ke bawah nih kada muat ya, atas kan bisa kada muat ya. Buktinya hari Jumat, ayo sampai ke atas. Ulun pernah khutbah di sini, jadi melihat di atas pun banyak ini penuh kan. Kalau seandainya orang tahu semua dan sadar mampu melawan nafsu, bahwasanya sholat subuh, duduk di majelis taklim sesudah sholat subuh sampai isyraq, pahalanya tidak ada yang bisa menandingi, pasti orang berlomba-lomba Pak mengejar. Kenapa jadi kada berlomba-lomba? Mungkin banyak belum tahu, biar tahu juga karena koler. Tahu koler?
Ada obatnya, Pak koler itu ada. Orang berjual gini ada. Makanya bila kada dilawan, ada bisa. Ya. Orang yang maksiat terang-terangan berbuat maksiat seperti melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, apapun nama dan bentuknya, kadang-kadang tidak sebesar kita meninggalkan ibadah sholat. Ya. Meninggalkan ibadah sholat ini durhaka yang luar biasa kepada Allah. Sama halnya dia sedang menentang Allah, sama halnya dia sedang bertepuk dada di hadapan Allah, sanggup menyandang ajab yang sudah dijanjikan Allah. Sama Pak. Takut akan biar guru nang lain. Nah, jadinya ya Allah, turunkan ajab engkau, sanggup aja aku menyandang. Maka sanksinya berapa ya? 500 tahun dalam neraka, janjikan Rasulullah. Sudah dijanjikan Nabi, sudah disampaikan Nabi, bila ada umatku yang berani meninggalkan sembahyang sengaja tanpa udzur, 500 tahun dalam neraka satu waktu. Ayo. Maka sampai hari ini 13 tahun sudah kan sing sembahyangan. Hapus liur bian. Nah, meskipun ibadah yang maksiat yang lain dia tidak kerjakan, tetapi kalau sholat dia tinggalkan, sama halnya dia sedang berbuat maksiat yang paling besar, Pak. Nauzubillah kalau tidak diakui Nabi sebagai ummah. Lah. Makanya ujar abah guru, Allahu Akbar, sampaikan ke kada? Sampaikan Allah, tapi jangan sarik, jangan tersinggung. Kenapa jadi sampai di rumah itu kada tentram? Tuh lihati orang yang di bawah tanggungannya banyak yang sembahyang. Lah. Meskipun kita sudah sholat, lihat anak istri kita sudah sholat belum? Kalau ternyata dia belum sholat, jangan salahkan Allah kalau kita nanti diberikan azaban. Naudzubillah Pak, kalau sholat kita ditolak oleh Allah gara-gara anak kita tidak sholat. Karena orang yang melakukan ibadah tetapi di bawah tanggungannya tidak melakukan, dia semua tanggung dosa. Anaknya berdosa, dia berdosa Pak. Makanya ada satu hikayat, orang yang berada di dalam kubur bertanya kepada malaikat, malaikat kenapa hari ini muka kuburku gelap, kenapa? Malaikat kenapa kuburku hari ini sempit? Kenapa pakaianku baunya bangku luar biasa, seakan-akan bau bangkai? Kenapa wahai malaikat? Kemarin kuburku terang, kuburku luas, pakaianku bau harum semua. Kenapa? Kenapa hari ini tidak seperti itu? Tahukah engkau wahai Fulan bin Sipulan, kemarin anakmu sampaikan hadiah luar biasa, kemarin anakmu berdoa untukmu, tapi hari ini dia tidak ada yang berdoa. Mungkin di antara anakmu hari ini ada yang berbuat maksiat. Ini bukti Pak. Hikayatnya jelas dalam kitab. Artinya kita sudah berada di dalam kubur nyaman. Kita banyak tinggali harta lawan anak yang masih hidup, ternyata inya berbuat maksiat. Kada hanya inya yang menanggung dosa, kita dalam kubur pun sengsara Pak. Makanya mun sayang lawan kuitan, sayang lawan mama lawan abah yang sudah meninggal, jangan berbuat maksiat. Kayak itu nah. Banyak sih didoakan. Kadosa terobsesi ucapan Wahabi, ucapan Syiah tuh mengadakan bosnya doa kada sampai. Mati kan dulu situ hanya tahu lah. Padakannya doa kada sampai, Nabi madakan sampai. Mau sahibatinya pada Nabi. Lah. Ujar Nabi doa yang paling cepat sampai dan tidak pernah ditolak Allah. 4 jumlahnya, ulun ulang-ulang terus di sini lah. Pertama, orang yang berangkat ke medan perang tuh kayak Palestina lah. Itu doanya cepat sampai Pak. Lah, orang yang membela agama Allah mati syahid, itu doanya sampai Pak. Sampai dia kembali ke kampung halamannya, kalau dia tidak mati, doanya sepanjang dia berjuang itu dikabulkan oleh Allah. Tidak pernah ditolak Pak. Yang kedua, orang yang berangkat haji dan berangkat umroh, doanya sejak dia angkat kaki dari rumah sampai dia kembali ke rumahnya, doanya tidak pernah ditolak. Yang ketiga, doa orang beriman ketika dalam kondisi sakit sampai disembuhkan Allah, doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Lalu yang keempat, kata Nabi, doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah adalah doa orang yang masih hidup kepada yang sudah meninggal. Lah, ditanya oleh sahabat, ya Rasul, dari 4 doa itu mana yang cepat sampai? Ujar Nabi, yang paling cepat sampai adalah doa orang yang masih hidup kepada yang sudah
meninggal dunia. Ujar Abah Guru, bila kada percaya mati kan mendoholo aja sudah. Kena aku mendoakannya. Ya? Kalau Nabi sudah katakan, jangan diragukan Pak, pasti sampai. Doakan. Kapan kita mendoakan? Salah satu ketika baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kata Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya. Mendoakan kalau Pak. Rabbighfirli, Allah ya Tuhanku, ampuni dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Selesai azan, lalu kita baca doa Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah sampai terakhir Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Berapa kali? 5 kali. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimatan fid dini wad dunya wal akhirah. Kuitan kita dapat manfaat, kita pun dapat manfaat. Jadi mendoakan orang tua tuh meskipun tidak secara khusus ketika haul, ketika berarwahan sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 25, 40, 70, 100, kemudian sahaul, meskipun tidak itu, tapi setiap saat Pak. Sehari kalau perlu 4-5 kali. Kalau kita sholat 5 kali, kita mendengarkan azan pun 5 kali, doakan sih. Apalagi kalau kita jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jadi imam. Rabbighfirli wali walidayya, amin, jadikan belakang. Semakin banyak yang mengaminakan, semakin cepat sampai doanya. Semakin banyak kuitan kita dapat, manfaatkan apa? Karena kita doakan. Kada menambahi rukun lah guru. Nah, iya sudah lah. Makanya belajar. Jangan nang itu aja nang dipelajari. Kada ada hadisnya guru prep, kada ada hadisnya. Seorang kada pernah belajar hadis. Lah. Kayak itu aja sudah kita pukul rata aja sudah. Hitung bidi orang Banjar. Turuti abah guru, selesai. Pian buka media, ada abah guru menyampaikan hal apapun, turuti, amalkan, insya Allah kada salah. Tunggarannya betaklid, kada betaklid buta, kada bila ditakuni orang kada apa jadi kan menggawi itu. Aku nuruti abah guru, karena abah guru menggawi, menanak tahu alasannya, datangi sidin. Nyaman kalau Pak, tunggarannya betaklid. Tapi yang kita takliti, yang kita jadikan sandaran, yakin bahwa sini orang alim. Mun pian bersandar lawan abah guru kan mungkin keliru Pak. Sidin orang alim, sidin orang wali. Sidin hafal Quran plus tafsirnya. Murahul Abid tuh pian tahulah kitab tafsir Murahul Abid tuh 2 jilid Pak. Hafal di luar kepala sidin. Ya anak tuh Talibin 4 jilid Pak. Matannya tuh aja sudah berapa tebalnya lah, apalagi sarahnya. Hafal sidin sebijian di luar kepala. Kayak apa ya? Belum lagi hadis, belum mustalahnya, belum ilmu alatnya, hafal semuaan. Sidin bila sidin wani berucap, yakin bujur. Itu aja sudah. Nah jadi bersandar lawan sidin, kenapa? Jadi menggawi nuruti abah guru. Bila anak tahu alasannya, datangi sidin sudah meninggal, datangi kuburnya. Jelas lah. Jelas lah. Nah ulun sampaikan direkam loh Pak ya. Ulun kada wani Pak sembarangan. Karena didengar orang banyak, bila tersalah resiko. Makanya ulun bukakan kitabnya. Kada wani kita kada kitab karena amanah guru. Bila nyampaikan kenalah, nyampaikan apapun berkitab. Hati-hati bila kada berkitab. Karena bila sudah berkitab nih ada hadisnya. Siapa penanggung jawab nih musannif, nang pengarang kitab jadi tanggung jawab. Nang penanggung jawabnya apa? Pengarang kitab. Tapi bila kada berkitab, siapa seorang nang tanggung jawab kalau tersalah. Jelas sudah jam 6 kurang 2 menit. Isyraq jam 6 lewat 1 menit lah. Isyraq waktu yang afdal, ini pun sudah masuk waktu Isyraq, tapi yang afdal mirip dengan waktu maghrib. Nah kalau waktu maghrib jam 6 lewat 1 menit, ambil Isyraq waktu yang afdal jam 6 lewat 1 menit. Untuk itu penyampaian singkat hari ini ulun cukupkan. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang
Mudah-mudahan yang disampaikan meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terdapat hal yang kurang berkenan, ulun minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan jadi bahan renungan kita bersama. Akhirnya kita tutup dengan doa. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Mudah-mudahan kehadiran kita mendatangkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Anak istri kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan mereka semua mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirin nabi wa alin nabi wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi'lana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika salihin, waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.